Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Nur Alifa, NIM 621141520. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang yaitu dukungan orang tua dan lingkungan dalam tahap pembelajaran. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa suatu dukungan orang tua serta lingkungan sekitar itu berpengaruh dalam tahap pembelajaran seorang anak. Jadi motivasi dan dukungan belajar merupakan 3 hal yang sangat mempengaruhi belajar. Jadi perubahan tingkah laku secara relatif, permanen, dan secara potensial terjadi sebagai hasil dan praktek atau penguatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak atau dukungan di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Lalu ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi dukungan dalam belajar. Salah satunya adalah lingkungan pembelajaran dan pola asuh. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ini adalah keluarga. Dalam hal ini adalah dukungan orang tua. Jadi jikalau sikap orang tua yang terbuka dan selalu menyediakan waktu akan membantu anak dalam memahami dirinya yang terus mengalami perubahan juga akan membantu anak meningkatkan semangat belajarnya. Jadi anak itu tidak terpaksa untuk sekolah dan semangat belajarnya pun akan tumbuh terus dengan sendirinya dengan adanya sikap positif ini, maka anak akan merasa lebih mudah untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi kurangnya dukungan dari orang tua juga akan sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran dalam bidang apapun termasuk dalam bidang akademik ataupun non akademik seperti olahraga atau olahraga misalkan voli, badminton dan lain-lain. Jadi sebagian besar anak dapat dikatakan berprestasi dengan baik atau tidak itu tergantung dari bagaimana orang tuanya mendukung kemampuan dan keinginan serta bakat anak tersebut gitu. Jadi setelah anak tersebut mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga dan lingkungan sekitar, jadi anak tersebut bisa menghasilkan prestasi yang maksimal dan bisa yang diharapkan oleh orang tuanya gitu. Jadi memang dua faktor ini sangat mempengaruhi dalam kemajuan dan prestasi anak. Jadi dalam hal ini orang tua harus mampu memahami bagaimana perkembangan anak serta memahami bakat dan kemampuan serta keinginan anak agar berjalan bersinergi gitu untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi orang tua dan anak. Dan serta pengaruh lingkungan pun juga seperti pergaulan di sekitar rumah, lingkungan di sekitar rumah, dan biasanya itu anak itu lebih mudah terpengaruh oleh teman-temannya ya. Jadi jika teman-temannya itu memang membawa dampak positif atau membawa dampak negatif sekalipun, jadi anak itu gak mudah terpengaruh. Seperti contohnya misal dampak positifnya itu adalah anak itu anak tersebut mendapatkan teman-teman yang memang rajin belajar dan tidak selalu mengutamakan main gitu loh. Jadi tidak mengutamakan yang namanya belajar begitu. Jadi mengutamakan yang namanya prestasi. Itu biasanya anak juga dapat terpengaruh positifnya gitu loh dari teman-temannya gitu. Jadi anak itu pun bisa seperti bersaing secara sehat gitu loh. Jadi anak A bisa mendapat ranking atau mendapat hasil yang baik, anak B juga biasanya terpacu oleh prestasi temannya tersebut gitu. Nah, ini kan ada dua faktor yang mempengaruhi dalam tahap
pembelajaran. Yang pertama itu ada dukungan orang tua dan lingkungan. Jadi yang saya akan bahas itu yang pertama adalah dukungan orang tua. Jadi dalam dunia pembelajaran dukungan orang tua sangat dibutuhkan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil pembelajaran anak di sekolah. Dalam perkembangan seorang anak, orang tua berperan dalam menentukan arah masa depan seorang anak. Dukungan orang tua merupakan bentuk perlakuan orang tua dalam memberikan perhatian dan bantuan dalam permasalahan yang dihadapi anak. Jadi permasalahan anak dalam bidang pendidikan itu salah satunya berkaitan dengan kesulitan belajar sebagai proses pencapaian hasil akademik yang tinggi. Jadi dalam hal ini orang tua juga pasti harus mendampingi pendidikan anak agar seorang anak mampu mencapai hasil akademik seperti yang diharapkan gitu. Jadi bentuk dukungan berupa kasih sayang, perhatian pada kemajuan pendidikan anak, lalu pemberian semangat pada anak untuk rajin belajar, melengkapi fasilitas anak untuk belajar, dan doa orang tua untuk anaknya. Jadi itu suatu contoh, beberapa contoh dukungan orang tua kepada anaknya gitu loh. Jadi memang orang tua dalam hal ini harus memperhatikan pendidikan anak agar agar memperhatikan bagaimana kemajuan prestasi anak tersebut. Lalu ada sebuah pernyataan yang dikutip dari buku, yaitu ada menurut Hasbullah tahun 2005 halaman 90, orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya dengan cara menghargai segala pengalaman-pengalamannya dan menghargai segala usahanya. Begitu juga orang tua harus menunjukkan kerjasamanya dalam mengarahkan cara anak belajar di rumah, membuat pekerjaan di rumahnya, tidak menyita waktu anak dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Orang tua harus memotivasi dan membimbing anak dalam belajar. Begitu. Masih dalam hal dukungan orang tua, saya akan menyebutkan atau menjelaskan beberapa fungsi dukungan orang tua. Jadi ada sebuah kutipan dari Abu Ahmadi tahun 1991 halaman 287, yaitu faktor orang tua adalah faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar anak. Orang tua yang dapat mendidik anak-anaknya dengan cara memberikan pendidikan yang baik tentu akan sukses dalam belajarnya. Sebaliknya, orang tua yang tidak memberikan pendidikan pada anak-anaknya, acuh tak acuh, bahkan tidak memperhatikan sama sekali, tentu tidak akan berhasil dalam belajarnya. Misalnya tidak disuruh belajar dengan baik, atau tidak diajari hal-hal mendukung pembelajaran, atau tidak diberikan fasilitas penunjang belajar dan sebagainya. Jadi mungkin anak tersebut sebenarnya pandai, tetapi karena tidak teratur belajarnya dan tidak ada bimbingan dari orang tua, akhirnya menemui kesulitan dalam belajar dan segan untuk belajar, akhirnya prestasi anak tersebut bisa menurun. Dan lalu ada menurut Abu Ahmadi, yaitu sebagai orang tua hendaknya berusaha bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak. Jadi seperti halnya dengan prestasi belajar, orang tua menuntut anaknya untuk tekun belajar serta berprestasi sebaik mungkin. Dan hal ini juga dapat dicapai jika orang tua memberikan perhatian dan dukungan belajar terhadap anaknya. Kebiasaan belajar, disiplin diri harus ditanamkan pada diri anak sedini mungkin gitu loh. Jadi kebutuhan anak berprestasi tinggi, kebutuhan jadi ya, bukan suatu kewajiban ya. Jadi membentuk kebutuhan anak berprestasi tinggi harus ditanamkan dalam diri anak.
Jadi dengan demikian anak mempunyai motivasi dengan sendirinya berjalan dengan dengan sepenuh hati dan dengan kegembiraan karena semua hal yang mendukung anak tersebut berprestasi telah terpenuhi. Lalu berikutnya yang akan saya bahas yaitu lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat merupakan lingkungan alami kedua yang dikenal oleh anak-anak. Jadi para remaja telah mengenal karakteristik norma dan agamanya dalam masyarakat. Kondisi sosial yang sangat beragam tentu yang harus diperhatikan dan harus diikuti oleh anggota masyarakat. Terkadang para remaja berbeda dengan orang tua sehingga norma dan perilaku para remaja dianggap tidak sesuai dalam masyarakat. Jadi dalam fungsi pendidikan ini masyarakat banyak membentuk kelompok-kelompok atau paguyuban yang secara sengaja diadakan khusus yang disediakan untuk anak-anak dalam upaya mempersiapkan hidupnya di kemudian hari. Itu mungkin ada beberapa lingkungan yang seperti itu ya. Jadi seperti kursus-kursus yang dimaksud berorientasi untuk dunia kerja. Lalu pergaulan itu berpengaruh pada hasil belajar seseorang melalui kebiasaan yang diterima dalam lingkungan masyarakat tersebut. Pergaulan dalam masyarakat akan membentuk pola belajar dan pemahaman pada diri seseorang. Contohnya dalam hal ketertiban diri dan jam belajar. Jadi dengan demikian, pendidikan dalam lingkungan masyarakat perlu diperhatikan agar menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Lalu berikutnya saya akan menyampaikan ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat, yaitu menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nara. Itu ada beberapa hal yang berkaitan. Yang pertama itu ada teman bergaul. Jadi pergaulan dan pertemanan anak-anak sangat dibutuhkan dalam membentuk kepribadian dan sosialisasi anak. Jadi orang tua harus memperhatikan anak-anak dalam pergaulannya. Jangan sampai anak mempunyai pergaulan yang tidak baik karena hal tersebut sangat mudah mempengaruhi. Jadi seperti contohnya dalam hal pertemanan ya. Jadi pertemanan itu juga perlu diperhatikan. Seperti contohnya anak mempunyai teman-teman yang kurang rajin untuk belajar atau mempunyai prestasi yang menurun, lalu mengutamakan bermain gitu. Jadi biasanya anak tersebut lebih terpengaruh dalam hal negatif karena bermain itu kan suatu hal yang menyenangkan daripada belajar. Jadi anak itu tidak akan menumbuhkan motivasi, tidak akan ada motivasi dalam diri sendiri gitu loh. Jadi enggan untuk belajar dan tidak ada kemauan sendiri gitu. Lalu yang kedua ada pola hidup lingkungan. Pola hidup tetangga di mana anak tersebut berada mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika ia dalam lingkungan yang anak-anaknya malas belajar dan hanya selalu bermain, anak tersebut akan sulit mendapatkan konsentrasi belajar dan menemukan teman belajar yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan dalam masyarakat sangat banyak sekali contohnya. Salah satunya itu ada Karang Taruna. Di beberapa lingkungan ya biasanya itu mempunyai organisasi seperti itu atau organisasi-organisasi yang biasanya diikuti oleh anak-anak remaja di lingkungan tersebut. Nah, itu jika kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, anak tersebut akan kesulitan mendapat waktu belajar. Jadi seperti lingkungan tersebut itu lebih mementingkan
perkumpulan yang seperti itu, untuk mengutamakan perkumpulan seperti itu, dan tanpa memikirkan bagaimana anak tersebut mendapatkan waktu untuk belajar. Nah, biasanya otomatis anak tersebut akan kesulitan mendapat waktu untuk belajar gitu. Lalu yang keempat itu ada media massa. Nah, ini media massa biasanya anak-anak sangat terpengaruh ya, mudah terpengaruh, apalagi zaman sekarang itu masa-masa pandemi di mana semua dilakukan dari rumah, dan seperti gadget, TV atau dan lain-lain yang biasanya bisa dilakukan dari rumah itu sangat berpengaruh besar. Jadi media massa sangat mempengaruhi dalam proses belajar seperti majalah, novel, TV, dan lain-lain, terutama gadget. Jadi banyak anak yang terlalu lama menonton TV atau membaca novel, lalu bermain gadget, bermain game terutama ya, akan membuat anak lupa akan tanggung jawabnya untuk belajar. Yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulannya dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jadi dari penjelasan tersebut, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak dapat berproses dalam belajar dengan baik, yaitu tergantung dari dukungan orang tua yang baik. Karena jika hanya anak saja yang mempunyai semangat tanpa dukungan orang tua, juga hal tersebut kurang baik dan anak tidak akan maksimal dalam mencapai prestasi belajar. Karena anak sangat membutuhkan sebuah dukungan dari orang tua yang mendukung keinginan, bakat, kemampuan, dan pengalaman-pengalaman yang ia peroleh. Dengan begitu, anak akan merasa bangga terhadap dirinya sendiri, dan anak merasa orang tuanya bangga bahwa ia telah memperoleh hasil yang baik. Lalu anak pasti tidak akan berhenti berusaha untuk membuat orang tuanya bangga atas hasil capaian yang baik. Lalu dari hal tersebut anak akan dengan sendirinya belajar dengan tekun tanpa adanya paksaan, disiplin dalam belajar, serta mengerti tanggung jawabnya. Lingkungan juga berpengaruh dalam jam belajar anak, serta pergaulan yang positif akan mempengaruhi cara berpikir anak tersebut. Sebaliknya, jika pergaulannya negatif, akan berdampak tidak baik pula bagi cara belajarnya dan cara dia berpikir. Kurang adanya minat untuk belajar pasti akan berpengaruh buruk bagi hasil belajarnya. Lingkungan yang sehat pasti akan membentuk karakter yang baik untuk anak, dan membuat anak tersebut jadi bisa memilah-milah mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Lalu anak juga perlu sebuah pengakuan ya atas prestasinya yang telah dicapai dari orang tua maupun lingkungan, dan biasanya dari hal tersebut bisa memunculkan sebuah motivasi atau semangat untuk belajar, istilahnya terpacu gitu loh, terpacu dari hal tersebut gitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.